Kenapa sih, Mas? Mau kerja di Surabaya? Pi, bangun, Pi. Apaan sih? Kamu berdua udah balik sih? Yang terakhir Mas ingat sebelum lupa, apaan? Permisi, Pak. Iya, silakan masuk. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Nama saya Tia Damayanti. Saya Rama, silakan duduk. Makasih. Apa yang bisa saya bantu? Begini, Pak. Saya ingin menawarkan alat tulis dan perlengkapan kantor. Oh, urusan itu semestinya Anda ke bagian umum. Sebentar, akan saya hubungi. Memang seharusnya begitu, Pak. Tapi saya sudah kapok karena proposal saya sering diabaikan dan tidak pernah dibaca. Baik. Bagaimana saya bisa bantu Anda? Bapak bisa lihat nih proposalnya. Oke. Masuk. Ada apa, Pak? Mohon maaf Pak, mengganggu Pak. Ada tamu ingin bertemu dengan Bapak. Oh, dipersilakan tunggu di ruang tamu, nanti saya akan ke sana. Anu Pak, katanya penting sekali Pak. Dia ingin ketemu dengan Bapak sekarang juga. Baiklah kalau gitu. Terima kasih. Permisi Pak. Sebentar ya. Iya, Pak. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Pak Rama. Saya sendiri. Saya Niko Pak. Iya. Saya dari PT Pentagama. Kami akan menawarkan bahan baku untuk pabrik milik perusahaan ini. Kalau urusan bahan baku maupun suku cadang pabrik, Bapak sebaiknya bicara dengan Pak Tommy. Saya akan tunjukkan ruangannya. Oh. Kalau enggak, Pak Pangat. Saya Pak. Iya. Tolong antarkan Pak Niko ini ke ruangannya Pak Tommy ya. Baik Pak. Terima kasih. Kalau misalnya perlu bantuan lain atau ada pertanyaan lain, silakan hubungi saya. Kalau ada yang kurang jelas nanti saya akan hubungi Bapak kembali. Silakan. Pak Pangat. Terima kasih Pak. Mari Pak. Mari Pak. Yuk, mari. Maaf. Nggak usah, Pak. Saya pikir lebih baik saya langsung saja ke bagian umum. Saya jadi nggak enak repotin Bapak. Nggak apa-apa. Tapi ya baiklah kalau begitu. Silakan. Permisi, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Mbak. Selamat siang. Apakah ini rumahnya Mas Rama? Iya, ada yang bisa saya bantu? Saya Indra, Mbak. Saya ingin tanya, apakah adik saya Ira menginap di sini? Saya Ira, teman lamanya Rama. Saya sudah janji mau ketemu dia di sini. Maaf, Mbak. Adik saya sudah 4 hari tidak pulang. Sejak dia tahu dia hamil. Sudah berapa lama mereka pacaran? Belum begitu lama. Adik saya dulu teman sekolahnya Mas Rama. Belakangan ini mereka bertemu lagi, terus pacaran. Ya sudahlah Mbak, kalau memang adik saya tidak ada di sini, tidak apa-apa. Tolong sampaikan pada Mas Rama bahwa saya kemari. Permisi Mbak.
Siapa yang datang? Kakaknya wanita itu, Bu. Loh, tadi dia bilang apa sama kamu? Dia kesini nyari adeknya. Dia bilang adeknya udah gak pulang 4 hari. Kamu gak usah khawatir, Indah. Kamu tenang saja. Nanti kita minta penjelasan dari Rama. Sekarang kamu makan dulu, langsung istirahat. Ya. Nanti ibu mau pergi melayat. Ya. Selamat malam sayang. Gimana? Kayaknya bakal hujan di luar. Tadi gimana? Udah tidur. Udah tidur. Bisa tolong pegang sebentar nggak? Saya dari taksi udah tahan-tahan. Sebentar ya. Halo, bisa bicara dengan Mas Rama? Ini dari mana ya? Tolong panggilkan dari Iran. Siapa sayang? Ada yang mau bicara sama kamu. Buat saya? Halo? Saya Niko, Pak. Saya menghadap Bapak tadi siang di kantor. Oh iya, apa kabar? Oh, suratnya ada sama saya. Aman kok di dalam tas. Iya, itu kan sudah menjadi tanggung jawab saya. Boleh kita ketemu. Tapi sebaiknya jangan di rumah ya. Mungkin lebih baik kalau di kantor aja, gimana? Oke. Kalau gitu saya tunggu di kantor ya. Oke. Yo. Apa nih, sayang? Hasil pemeriksaan kehamilan. Sayang, kamu hamil? Bukan saya yang hamil.
wanita yang ngasih surat ini yang hamil. Indah, ini apa-apaan ini? Jangan pura-pura. Saya nggak pura-pura, Indah. Saya tidak kenal dengan wanita yang disebut di sini. Ini tulisan tangan siapa, Indah? Indah, kamu harus... Jangan sentuh saya! Indah, coba kamu mengerti. Mungkin aja ada yang berusaha untuk menghancurkan perkawinan kita. Tolong, Indah, biarkan saya jelaskan dulu semua kepadamu. Dan kamu juga mau bilang kalau sapu tangan ini bukan punya kamu, iya? Sapu tangan ini milik saya, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya lipstiknya bisa berada di sini, Indah. Tolong, Indah, kamu harus percaya sama saya. Kamu nggak usah jelasin apa-apa, Rama. Semua laki-laki sama. Kalian selalu mempermainkan wanita. Setelah ngedapetin apa yang kalian mau, kalian buat wanita seperti sampah yang pantas dibuang dengan cara apapun. Indah, tunggu dulu, Indah. Saya mengerti perasaan kamu, tapi tolong kamu harus mengerti saya, Indah. Biar saya jelaskan dulu semuanya. Tolong kamu dengarkan saya, Indah. Kamu tahu kenapa banyak wanita yang menderita? Karena mereka harus selalu mendengar tanpa pernah didengar. Sekarang giliran kamu untuk dengar saya baik-baik. Saya minta diceraikan. Kita udah nggak bisa tinggal di sini lagi, sayang. Udah nggak ada lagi orang yang bisa mama percaya. Indah, tolong, Indah, berhenti. Jangan coba halangi saya. Indah, kamu tidak mengerti, Indah. Ada orang yang berusaha untuk memisahkan kita. Semua ini palsu, Indah. Saya mengerti perasaan kamu. Saya mengerti kenapa kamu begitu emosional. Tapi kamu harus mengerti saya, Indah. Saya juga tidak tahu kenapa lipstick ini bisa berada di sini. Saya nggak tahu, Indah. Semua laki-laki sama aja nggak pernah mengakuin kesalahan mereka. Indah, kamu harus percaya sama saya. Saya kan suami kamu, Indah. Iya, ini cara yang tepat untuk balas dendam. Ada apa, Bang? Begitulah persisnya mimpi saya. Dan saya rasakan sebagai suatu kenyataan. Dan ini kan saya praktekkan untuk membereskan perempuan yang bernama Indah. Satu-satunya jalan, dia harus dipisahkan dari suaminya. Semua memang bisa berjalan lancar kalau dalam mimpi Abang. Tapi dalam kenyataan, tidak semudah dalam mimpi Abang itu. Mereka tidak gampang untuk dipisahkan, Bang. Tidak. Bagaimanapun caranya, kita harus memisahkan mereka. Tidak ada sesuatu yang dapat memisahkan kita berdua. Tapi kita hampir pisah. Kamu kan bilang sendiri, kalau sampai tadi siang kamu ikut mobil bos kamu, mungkin kamu udah gak di samping saya lagi sekarang ini. Tapi kenyataannya kita masih di sini kan, masih berdua bersama-sama. Mungkin memang kita dilahirkan untuk selalu berdua. Saya yakin karena kekuatan cinta yang Tuhan berikan kepada kita, karena itu saya lolos dari malapetaka. Itu pasti bukan suatu kebetulan jika ketika saya masuk mobilnya Pak Bobby, kemudian ada orang yang mencari saya. Itu pasti bukan suatu kebetulan.
Uang tidak bisa mengembalikan anak kamu. Anak kamu mungkin akan hidup, tetapi tidak ada cahaya kehidupan dalam batinnya. Batinnya akan kosong, dan kamu akan merangkak meminta belas kasihan yang tidak pernah kamu dapatkan. Uang tidak pernah memberikan kamu ketenangan hidup, juga ketenangan hidup anak kamu. Dulu demi uang kamu coba hancurkan hidup saya, dan sekarang demi uang kamu hancurkan hidup anak kamu. Loh, kenapa? Apa yang terjadi dengan foto itu? Nggak apa-apa. Kaca foto ini baru saja saya bersihkan. Ketika saya mau menggantungkan foto ini kembali, mata saya kemasukan serangga, jadi foto ini jatuh. Kita tidak akan pernah lagi melihat wajah ini. Ya. Tapi sejak di rumah sakit kemarin, saya agak curiga. Bobby tidak mengalami kecelakaan, tapi ada yang berniat mencelakakan dia. Iya, kecurigaan kita sama. Seharusnya kita lapor kepada polisi. Tidak perlu. Saya akan pakai cara saya. Dan kalau saya tahu orangnya, saya akan habisi dia dengan tangan saya sendiri. Selamat malam, Om. Selamat malam. Malam. Saya turut merasakan kesedihan ini, Om. Dan saya merasa sangat bersalah sekali. Karena pada saat Bobby dalam keadaan gawat, saya sedang berada di Surabaya. Saya tadi dari airport langsung menuju ke sini, Om. Oh, nggak apa-apa. Toh Rama sudah banyak membantu. Om, untuk menebus rasa bersalah saya kepada Bobby, biarlah beban pekerjaan Bobby biar saya yang kerjakan, Om. Sampai dia sembuh, Om. Saya tidak yakin kamu mampu. Tapi kan Rama bisa membantu saya, Om. Justru Rama yang saya angkat untuk menjadi pengganti sementara. Kamu akan tetap di Surabaya, seperti keputusan semula. Dan besok, temui Rama. Tanyakan sama dia kapan kamu berangkat kembali ke Surabaya. Baik, Om. Kalau gitu saya permisi. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Bagaimana dengan Mia? Dari tadi siang dia belum keluar dari kamarnya. Saya rasa dia tidak perlu tahu tentang kecurigaan kita mengenai apa yang menimpa Bobby. Saya takut dia akan lebih panik. Ya, memang seharusnya dia tidak perlu tahu. Ya Allah ya Tuhanku, apa dosa-dosa kami ya Allah, sehingga kami mendapat cobaan ini. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kami kekuatan dan kesabaran, sehingga kami dapat melewati semua cobaan-cobaanmu.
Tuanku. Ampunilah dosa-dosa kami. Karena hanya kepadamu lah kami memohon ampun. Dan hanya kepadamu lah kami memohon perlindungan. Serahkan semua pada Tuhan saja. Sekarang yang bisa kita lakukan hanya bersabar dan berdoa. Mia udah berdoa, Pak. Ini semua gara-gara Mia. Bobby kecelakaan gara-gara Mia. Kecelakaan itu bukan karena siapa Mia, tapi karena nasib, sayang. Tapi Bobby nyetir sambil ngelamun, Pi. Dia pasti ngelamunin punya anak. Mia sedih nggak bisa ngebahagiain Bobby. Seandainya aja Mia bisa hamil, terus bisa punya anak, pasti kejadian kayak gini nggak bakalan ada. Untuk mengembalikan wajahnya seperti semula, seperti yang pernah saya bilang, memang tidak mungkin. Tapi hasil operasi plastiknya bisa dikatakan sempurna. Dokter yakin? Saya bisa jamin itu. Ini ada beberapa foto pasien di sini yang telah menjalani operasi plastik di sana. Dan ada seorang dokter di sini yang juga telah menjalani operasi plastik di sana. Saya coba panggil dia. Halo? Dokter Andi. Dokter Budi. Ada apa, Dokter Budi? Bisa datang ke sini sebentar? Baik. Sebentar saya ke sana. Saya tunggu. Terima kasih. Permisi. Silakan, Dokter Andi, silakan. Selamat siang. Ini Dokter Andi. Dokter Andi, ini Pak Hartawan. Andi. Ini Ibu Mia. Andi. Ini Pak Suryo. Andi. Apa kelihatan bekas operasi plastiknya? Luar biasa. Dokter, Anda punya foto yang sebelum dioperasi? Ini sebelum saya dioperasi. Bener-bener berubah ya, Pak ya? Kelihatan lebih bagusan sekarang daripada sebelumnya. Nggak kelihatan lagi. Dokter Andi, terima kasih. Sama-sama. Saya permisi dulu. Baik. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih, Dok. Yuk, sama-sama. Seperti yang sudah saya bilang, untuk mengembalikan wajah saudara Bobby seperti semula, memang tidak mungkin. Tapi nanti setelah dioperasi, wajahnya bisa kita bikin atau kita buat lebih tampan lagi. Dan suaranya tetap tidak bisa kembali seperti semula. Suaranya tetap akan berubah. Kapan kita bisa berangkat, Dok? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan dari sini, Pak. Pertama, saya harus kontak dulu Dr. Brown, teman sejawat saya di sana. Saya akan minta prioritas pada beliau. Kalau saudara Bobby sudah sampai di sana, supaya diprioritaskan untuk dioperasi pertama. Setelah saudara Bobby sampai di sana. Nanti setelah saya dapat konfirmasi lanjut, kita baru berangkat ke sana. Terima kasih sebelumnya nih, Dok. Sama-sama. Terima kasih, Dok. Bagus itu.
besok Pak Bobby dan seluruh keluarganya akan berangkat ke Amerika untuk operasi. Dan mulai besok juga, seluruh tanggung jawab yang ada di kantor akan dibebankan ke pundak saya. Sampai Bobby kembali ke Jakarta dan bisa bekerja lagi. Logikanya sih, semestinya Jeffrey, keponakannya Pak Hartawan itu, yang menggantikan posisi itu. Tapi entah kenapa Pak Bobby milih saya. Rama, kita bisa ngomongin yang lain nggak? Indah, kamu nggak suka kalau pekerjaan saya sukses? Ya seneng dong sayang. Cuman dari pulang kantor tadi, kamu tuh ngomongnya cuman Bobby, istrinya, bapaknya, mertuanya. Maaf sayang, mungkin saya terlalu antusias dengan pekerjaan saya. Saya berjanji, mulai sekarang yang kita bicarakan hanya saya, kamu, dan Dandi. Gimana, lebih enak begitu? Oke. Tapi nggak ada salahnya kan kalau kita mendoakan Bobby yang ada di Amerika agar operasinya berhasil, ya? Oke. Duduk dulu. Silakan duduk.
Congratulations. His health is in a good condition. You don't have to fear for anything, and I think you can have all a good sleep and a good rest. Thank you, dokter. Okay, congratulations. Congratulations. Selamat. Terima kasih, dok. Operasinya berjalan dengan baik. Selamat. Makasih, Dok. Oh ya dok, sekarang persiapan apa yang harus kami lakukan Bobo? Tidak ada perlu persiapan yang khusus. Yang perlu sekarang bagaimana kita supaya menjaga supaya perasaan Mas Bobby itu tenang. Sampai dia melewati masa penyembuhan mentalnya. Jadi mental suami saya terganggu, Dok? Bukan begitu. Wajahnya kan telah berubah. Dan itu menjadi lebih tampan. Untuk itu dia membutuhkan waktu untuk beradaptasi terhadap lingkungannya. Mia tahu persis apa yang bisa buat Bobby bahagia. Bobby senang anak kecil. Kita harus minta bantuan Rama. Ya, dia sangat dekat dengan Bobby. Ya, dia memang baik. Dia pasti mau melakukan apa saja untuk membuat Bobby bahagia. Ya, terima kasih dok. Ya, baik. Saya tinggal dulu sebentar. Ya. Tapi saya punya pemikiran lain. Saya nggak suka kalau kamu tetap kerja di situ. Nanti kalau bos kamu kembali, saya minta kamu mengundurkan diri baik-baik dan cari kerjaan tempat lain. Indah, alasan kamu apa? Saya nggak suka aja. Indah, kalau kamu nggak suka, tentunya kamu punya alasan kan? Saya ngelihat hubungan kamu sama bos kamu udah bukan hubungan kerja lagi. Kalian udah terlalu dekat, sampai kehidupan pribadi kalian udah jadi kabur. Memangnya kenapa? Kamu nggak takut saya ada apa-apa sama istrinya Pak Bobby kan? Gimana kalau sebaliknya? Kalau malah bos kamu yang jatuh cinta sama saya. Kamu kenapa sih kok pikiran jadi aneh begini? Halo. Selamat pagi. Apa ini rumahnya Rama? Iya, ini dari mana ya? Saya Pak Suryo Dibroto, ayahnya Bobby. Saya telepon dari Amerika. Apa saya bisa bicara dengan Rama? Ada telepon buat kamu. Dari siapa? Dari bapaknya bos kamu. Nih. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Siapa yang terima telepon tadi? Tadi istri saya Pak. Oh, saya seperti mengenal suaranya. Tapi saya lupa di mana ya. Mungkin suara istri saya mirip dengan suara wanita yang pernah Bapak kenal. Ya, mungkin juga. Pak Bobby, gimana keadaannya Pak? Oh, kemojonya baik sekali. Tapi begitu perbannya dibuka nanti, dia perlu waktu untuk penyesuaian diri. Kalau dokter mengizinkan yang pulang, kami akan segera kembali. Lalu ada yang bisa saya bantu Pak? Ada yang perlu dipersiapkan? Kamu kan tahu, Mia tidak bisa punya anak. Iya, Pak Bobby sudah menceritakan pada saya Pak. Di Amerika ini kami juga sempat memeriksa kandungan Mia. Dokter Amerika juga bilang sama. Tadinya bayi tabung saya anggap merupakan alternatif. Tapi karena kondisi Bobby tidak memungkinkan, Mia juga merasa takut. Saya ikut prihatin Pak mengenai masalah itu. Dr. Brown menyarankan untuk mempercepat kesembuhan mentalnya setelah operasi, hatinya harus selalu gembira. Menurut Mia, hal yang paling menggembirakan Bobby adalah punya anak. Karena itu, saya minta Rama menolong kami untuk mencari anak yang lucu yang akan bisa membahagiakan Bobby. Tolong, hanya kamu yang bisa menolong kami. Baik Pak, saya akan usahakan. Terima kasih. Titip salam saya untuk Pak Bobby, sekalian Ibu Mia juga Pak, dan Pak Hartawan. Ya, akan saya sampaikan. Pagi. Istrinya Pak Bobby, si Mia, dia nggak bisa punya anak. Menurut ayahnya,
satu-satunya cara untuk membahagiakan Pak Bobby agar mentalnya bisa pulih dan beradaptasi setelah operasi itu adalah anak. Sekarang Pak Suryo Dibroto minta saya untuk mencarikan anak yang lucu untuk Pak Bobby. Kenapa sih mas? Mau kerja di Surabaya? Pi, bangun, Pi. Apaan sih? Kok lo berdua udah balik sih?